Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wartawan sekalian, hadir. Yang hari ini saya bersyukur menyaksikan penanaman sawit dari kalangan anak-anak santri. Sekaligus saya juga memperoleh berbagai informasi pengembangan sawit dan penemuan bibit-bibit unggul. Dan saya juga merasa bangga karena berbagai perusahaan, ada Sinarmas, ada Surya, Dumai, ada satu lagi Asia Negeri, Surya Dumai membantu bibit untuk agripreneur. Jadi itu saya kira kerjasama kolaborasi dari asosiasi tani dari pemerintah daerah, Pak Gubernur, kemudian beberapa perusahaan tadi Sinarmas, Asia Negeri dan Surya Dumai bersama dengan pesantren teknologi. Ini satu kolaborasi menurut saya sangat bagus sekali dan melibatkan santri. Jadi santri ini memang kita ingin bahwa pesantren itu juga bisa menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik ekonomi yang menyangkut sektor keuangan maupun sektor real dan juga sektor produksi. Kita memiliki tanah yang luas yang Allah berikan kepada kita yang harus kita manfaatkan. Ya, yang saya melihat ini memang anugerah. Kata Allah apa namanya itu wa qaddara fiha aqwataha. Dan Allah menentukan di bumi ini ya dengan masing-masing negara diberikan ya, bahan-bahan pangannya dan bahan-bahan yang lainnya. Dan tidak semua negara diberikan, ada satu negara yang diberikan dan tidak diberikan ke negara yang lain. Nah, termasuk sawit ini hanya Indonesia dan Malaysia yang dunia ini tidak memiliki. Ini potensi yang juga, tetapi kalau ini kita tidak kembangkan, tidak hidupkan dan terus kita inovasi produknya sehingga melahirkan, tentu tidak akan memberikan manfaat dan kemaslahatan. Nah, karena itu saya pikiran-pikiran maju di kalangan pesantren, memang dulu ada pikiran, ada hadis ya yang sering salah artikan. Pertama ada hadis yang menyatakan man ahabba dunyahu adarra akhiratahu. Siapa yang cinta dunianya maka akan membahayakan akhiratnya. Dua, ada hadis yang mengatakan ya hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu akan merupakan sumber kesalahan. Nah, tetapi oleh ulama termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan yang dimaksud cinta di situ yang membahayakan akhiratnya atau menimbulkan banyak kesalahan itu al-hubbul ladzi yahmilu ala apa namanya itu irtikabi nahyin, katanya begitu. Kemudian wa tadyi'i amrin. Jadi cinta yang apa membawa orang melakukan sesuatu yang dilarang. Jadi karena kecintaannya kepada dirinya melakukan hal yang dilarang oleh agama. Itu yang tidak boleh. Atau menyia-nyiakan kewajiban perintah.
Nah, larangan dikerjakan, perintah disia-siakan karena urusan dunia. Tapi kalau semata-mata kita mencintai dunia dalam arti yang normal, ya, wa amal katanya itu mutlaqul hub, itu termasuk daripada amril jibili, yaitu itu watak manusia. Jadi tidak termasuk dalam hadis tadi. Hadis tadi itu kalau bahkan kata Syekh Nawawi, justru mencari rezeki yang halal itu merupakan jihad akbar. Jihad akbar itu karena dia berjuang, kemudian dia menggunakan caranya dengan benar, tidak melanggar peraturan Allah, tidak meninggalkan kewajibannya, itu termasuk jihad akbar. Jihad akbar itu perang besar. Nah ini, oleh karena itu saya memberikan apresiasi terhadap pimpinan pondok pesantren dan seluruh pendukung pada Pak Gubernur, dan semangat ini memang harus menjadi semangat santri semua dan masyarakat semua. Ya, saya juga menghargai kepada asosiasi yang terus Apkasindo. Ini saya lihat terus membangun pertanian sawit rakyat, ya, perkebunan sawit rakyat, supaya ini produksinya bagus, harganya juga bagus. Kemarin ini menghadap saya harganya masih 1.200, sekarang sudah 2.300. Alhamdulillah, kita berdoa dan terus mencari jalan supaya terus menaik terus. Ya, insya Allah ini untuk kemaslahatan semua, dan terutama Pak Gubernur yang terus membangun. Ini kalau santri-santri di Riau ini semua bangkit, untuk Riau saya kira akan menjadi membawa kesejahteraan lebih banyak kepada masyarakat di sekitar, dan kita harapkan ini menjadi semacam pemicu, ya, memberikan inspirasi terhadap berbagai santri di seluruh daerah. Mungkin tidak sawit, tapi bisa juga yang lainnya, ya, kayu mayur, coklat, kopi, sesuai dengan daerahnya itu. Mungkin pisang, mungkin manggis, mungkin mangga, mungkin berbagai komoditi kita yang memang pada Allah berikan kepada kita, ini kita manfaatkan. Saya kira itu pada para wartawan. Ya, Pak, ya, silakan. Assalamualaikum Pak Wapres, saya Fauzia dari Republika. Pak, izin Pak, saya ingin bertanya terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Hari ini kan Bapak meresmikan operasional BRK Syariah, ya Pak. Ya. Nah, di tengah isu konversi BPD ke syariah ini kan ada permintaan dari unit usaha syariah untuk membatalkan spin-off pemisahan gitu Pak. Khususnya karena untuk UUS yang kecil gitu Pak. Tanggapan pemerintah seperti apa Pak, dan penguatannya kepada unit usaha syariah ini Pak? Kemudian masih terkait perbankan syariah, untuk pengembangan Bank Syariah Indonesia ini kan rencananya mau mengakuisisi BTN Syariah begitu Pak. Kelanjutannya seperti apa dan kendalanya seperti apa sih Pak, hingga saat ini belum? Terima kasih. Assalamualaikum. Yang pertama, memang ada undang-undang dulu supaya dalam waktu sekian tahun, 12 tahun atau sudah berapa persen dari induk diberikan, kira-kira memang tahun-tahun ini sudah harus di spin off, untuk supaya jangan terus menyusu pada induknya saja. Jadi dia supaya berdiri sendiri. Sudah 2023 ya. Jadi ini didorong supaya mereka diperkirakan waktu itu waktunya cukup untuk bisa dia spin off. Nah, tetapi di perjalanan ternyata memang sudah yang di spin off sudah banyak, ya, banyak sekali yang sudah di spin off, ada yang dikonversi. Tetapi memang ada beberapa kalangan yang kelihatannya masih belum, sehingga ada semacam keinginan tuh. Oleh karena itu memang hal ini sedang dibicarakan
ya sedang dibicarakan. Apakah memang nanti induknya paksa untuk bisa memberikan tambahan modal sehingga bisa siap untuk di spin off, atau ada penundaan, itu belum. Jadi ada memang pikiran untuk menunda itu. Nah, ini kita tunggu saja, sedang di OJK sedang dilakukan pembicaraan mengenai BSI untuk mengakuisisi. Itu juga masih di dalam, memang ada rencana tadinya itu kan untuk mempersedikit jumlah bank himbara sehingga bank BTN itu nanti syariahnya diambil BSI, kemudian konvensionalnya diambil BNI. Tapi sekarang masih baru dalam wacana itu, masih dalam pembicaraan. Nah, nanti akhirnya seperti apa, saya kira kita tunggu saja, ya. Ya, bahwa itu memang sudah ada wacananya, sudah ada. Ya, sedang digodok seperti apa nanti hasilnya. Oke, ya. Ya, saya Farida Pak dari MNC Pak. Pak, apakah Indonesia saat ini sudah terdampak krisis global ya Pak? Mengingat sejumlah bahan pokok juga sudah mulai naik, kemudian harga telur juga mulai naik Pak. Bahkan di masyarakat ini harganya tertinggi sejak 5 tahun terakhir Pak. Kemudian apakah pemerintah sudah menyiapkan jaring pengaman sosial ataupun mungkin operasi pasar Pak, seperti itu? Lalu apakah dengan melihat harga-harga pokok yang mulai naik, apakah pemerintah tetap akan menaikkan harga BBM, Pak? Begini ya, saya kira krisis global ini pasti tentu akan berdampak kepada seluruh negara. Itu pasti. Karena itu semua kita ini sedang siap untuk menghadapi. Semua negara sedang berpikir gimana menghadapi krisis global ini. Tapi ekonomi Indonesia cukup baik, alhamdulillah. Pertama, pertumbuhan kita itu di atas 5, ya 5 sekian, 5 berapa. Ya, itu pertumbuhan kita itu. Kemudian juga inflasi kita terendah dibanding dengan negara-negara lain. Kemudian perdagangan ekspor kita surplus. Ya, ini fundamental kita cukup kuat untuk menghadapi dibanding dengan negara lain. Nah, karena memang dampak ini pasti ada. Karena itu ya mudah-mudahan kenaikan itu sifatnya sementara aja, temporary saja. Mudah-mudahan. Karena itu pemerintah sekarang sedang menyiapkan langkah-langkahnya. Ya, tetapi pasti dampak itu pasti akan ada, tapi tidak terlalu parah seperti karena yang fundamental ekonominya lemah. Ya, kita mudah-mudahan dengan kekuatan kita akan. Tapi pemerintah sudah menyiapkan diri untuk bansos terus digulirkan, kemudian juga tentu operasi pasar juga disiapkan, ya. Bansos kita akan terus diperbesar, ya, di dalam rangka untuk menghadapi dampak daripada krisis global itu. BBM itu kan memang akibat daripada kenaikan BBM ini membawa dampak pada menambah besarnya subsidi yang sudah disiapkan. Ya, waktu disiapkan itu dengan harga ini, tapi dengan harga yang akan datang ini akan terus naik, ya. Dan sekarang sudah naik, dan yang akan datang juga akan naik. Bagaimana supaya subsidi ini berkelanjutan? Nah, sebab kalau ini harus ditambah lagi, ini kan mengganggu APBN tentu, akan mengganggu anggaran belanja negara. Nah, sekarang ini memang ada beberapa opsi sedang dipikirkan, apakah menaikkan harga
apakah membatasi ya atau menambah subsidinya. Ini opsinya begini, subsidinya ditambah, kalau ini yang membahayakan APBN, apakah dinaikkan atau tidak dinaikkan tapi dibatasi penggunaannya sejumlah ini saja. Ini opsi-opsi yang sekarang lagi dibicarakan oleh pemerintah. Ya, tunggu saja. Mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaiknya buat masyarakat dan buat pemerintah, buat bangsa dan buat negara. Itu saya kira. Assalamualaikum, selamat siang Pak Wapres. Saya Eno dari RRI. Pertanyaan pertama Pak, ini terkait dengan WNI kita, nelayan yang ditembak mati oleh tentara PNG Papua Nugini. Apakah pemerintah Indonesia akan ada rencana untuk mengirim nota diplomatik atau mungkin akan melalui langkah hukum gitu Pak terkait hal tersebut? Dan kedua, jika boleh untuk ke Pak Gubernur, tadi Anda menyatakan bahwa konversi BRK Syariah diharapkan menjadi lokomotif pembangunan ekonomi dan daerah yang lebih optimal. Seperti apa langkah konkretnya Pak Gubernur? Terima kasih. Oke, yang masalah nelayan kita di Papua Nugini sekarang ditangani oleh Menteri Luar Negeri dan sedang dilakukan pembicaraan-pembicaraan. Saya belum dapat laporan terakhir seperti apa langkah yang akan diambil, tapi sedang dilakukan pembicaraan. Jadi kita tunggu saja, nanti akan ada langkah-langkah yang akan diambil. Tapi sekarang lagi dilakukan pembicaraan antara Kementerian Luar Negeri kita dengan pihak Papua Nugini. Barangkali itu jawab saya. Silakan Pak Gubernur. Pak Wapres, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi langkah-langkah kami yang jelas tadi kan sudah dilantik Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah. Ini dalam rangka untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Riau ini kan tadi saya sudah katakan ini identik dengan Islam, dan buktinya adanya persiapan untuk menuju syariah tinggi sekali orang yang nabung di Bank Riau itu. Jadi buktinya sudah ada, termasuk juga perkembangan ekonomi syariah, perkembangan industri halal, termasuk juga kita juga sini mengembangkan Riau hijau dengan ekonomi hijau. Jadi itulah barangkali yang kami pikir sekarang kan sudah dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Riau kan 4,8. Ini 5 tahun sebelum ini belum pernah sampai angka 3 atau usah sampai 4,8. Karena itu tentunya ini barangkali salah satu yang saya katakan tadi lokomotif untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga dapat mensejahterakan rakyat Riau. Terima kasih. Iya Pak. Yang izin Bapak, saya Pak Ayu dari Warta Ekonomi Pak, terkait dengan PP nomor 24 tahun 2002 tentang konten YouTube atau kekayaan intelektual HKI Pak. Di sini bisa dijadikan jaminan bank atau non-bank. Bagaimana tanggapan Pak Wapres terkait ini dan penekanannya seperti apa agar tidak disalahgunakan? Seperti Pak. Dan satu lagi Pak, terkait dengan minyak makam merah, apakah ada langkah atau arahan Bapak untuk pemerintah pusat terkait hal ini? Atau ada pembangunan pabrik atau seperti apa Pak nantinya untuk mengembangkan minyak makam merah ini Pak? Dan untuk Pak Gubernur, bagaimana potensi minyak makam merah di Riau? Karena sawitnya kan banyak, dan langkah konkret yang akan dilakukan seperti apa Pak? Mengembangkannya, terima kasih. Iya, jadi yang pertama masalah kekayaan intelektual menjadikan kejaminan, bangunan itu apa? Ini memang sedang dalam pembahasan. Nah, saya menganjurkan memang ini supaya para pemangku kepentingan membicarakan ini secara lebih serius dengan ya melihat dari aspek manajemen risikonya, apakah ini bisa atau ada risiko-risiko yang harus diperhitungkan. Jadi memang pikiran itu sudah mulai berkembang dan mulai ada juga pembahasan, tapi memang belum sampai pada kesimpulan apakah bisa, apakah tidak. Nah, tapi saya harap ini terus dengan tetap memperhatikan manajemen risikonya. Itu saya kira yang pertama. Yang kedua,
Untuk minyak merah, pemerintah sudah memutuskan untuk mendorong dibangunnya pabrik minyak makan merah mini di berbagai daerah, terutama di daerah perkebunan rakyat yang memang di luar inti dan plasma. Supaya kemarin itu memang ada masalah, tidak terserap. Banyak di daerah-daerah yang tidak terserap buat sawitnya, atau bahkan juga kalaupun harus menjual jauh gitu kan, pabriknya itu jauh sehingga habis di ongkos, harganya pun tidak terjamin. Maka salah satu langkahnya adalah membangun dan melibatkan juga pihak swasta, termasuk entrepreneur. Jadi semua ini memang sedang didorong, dan sekarang sudah mulai ya di beberapa yang kita harapkan ya berapa Sumatera Utara sudah, di Riau sudah akan ada 5, dan akan terus pemerintah akan mendorong terus supaya, apalagi ternyata minyak makan merah itu punya keunggulan yang ternyata juga pasar globalnya besar. Jadi dalam negeri juga bisa, harganya lebih bersaing lah, lebih bersaing. Di pasar globalnya juga terbuka. Jadi ini potensi baru yang bisa dikembangkan. Ya keunggulan itulah, kan kayak vitamin, ada macam-macam. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, Pak Gubernur. Khusus di Riau tentunya sebagai daerah penghasil sawit, ya kami tentunya ingin mendorong agar pelaku ekonomi di sini, terutama tadi yang petani rakyat itu memang diperlukan ya. Apalagi kan Riau kan stuntingnya kan kita masih 22%. Ya, 22%. Jadi karena itu ada PR kami agar nanti 2024 bisa 14% sesuai target Bapak Presiden dan Bapak Wapres. Jadi karena itulah tentunya kami berkepentingan dengan ini. Tadi sudah sampaikan Pak Bulat, ini sudah ada rencana 5 pabrik. Kita harapkan tidak hanya 5 pabrik, tapi lebih banyak, lebih bagus ya. Karena apalagi kita petani rakyat kita cukup luas dan cukup besar di Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.